Saudara bangsa T. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Mohon maaf ya Bunda jika judulnya terdengar sangat emosional karena memang ceritanya sungguh menguras emosi. Bang, udah ku kirim uangnya ya. Jangan lupa beliin makanan yang enak untuk Bapak dan Ibu. Hari ini Ibu gak usah masak deh, beli di luar aja. Ku kirim pesan yang cukup panjang itu ke Bang Ali. Iya, pesan itu segera dibalas. Namun sesingkat itu, tidak ada embel-embel atau kata terima kasih. Sudah biasa. Yang penting, Bang Ali mau jagain orang tua kami. Aku udah senang. Sekarang aku bisa lanjut kerja lagi. 2 hari kemudian. Ibu nelpon. Tumben banget. Ya biasanya, aku yang nelpon ibu duluan. Kalau ibu yang nelpon berarti ada sesuatu. Dengan khawatir segera ku jawab panggilan dari ibu. Assalamualaikum Bu, ucapku cepat. Waalaikumsalam. Kamu bisa pulang gak nak sekarang? Pertanyaan dari ibu membuatku semakin khawatir. Kenapa Bu? Ada apa? Tanyaku. Bapakmu sakit. Kamu bisa pulang sekarang kan Wan? Jadi bapak sakit ya Bu? Nawan usahain pulang ya Bu. Nawan izin dulu ke atasan. Jawabku. Iya, ibu harap kamu bisa pulang hari ini juga. Kasihan bapakmu. Ucap ibu lagi. Iya Bu, ibu tenang aja. Nawan insya Allah bisa pulang hari ini. Ya udah Bu, Nawan langsung temui atasan ya. Aku buru-buru ke ruangan bosku untuk meminta izin hari ini supaya bisa pulang. Mungkin aku cuti 2 hari atau 3 hari. Jadi orang tuamu sakit? Tanya bosku. Iya bos, saya boleh pulang kan? Izinku sedikit memaksa. Ya sudah Wan, pulanglah. Saya beri kamu waktu 3 hari. Jawabnya. Terima kasih bos. Alhamdulillah, bosku memang selalu baik dan pengertian. Aku bekerja menjadi montir profesional di sebuah bengkel yang cukup besar di ibu kota. Setiap hari berkutat dengan mesin, oli, dan kunci adalah makanan sehari-hari. Aku senang pekerjaan ini karena memang aku hobi. Selain menyalurkan hobi juga dapat uang tentunya. Aku buru-buru membereskan barang-barangku. Setelahnya langsung menuju stasiun. Aku milih naik kereta biar lebih cepat. Alhamdulillah, sekarang tinggal naik ojek untuk menuju ke rumah. Assalamualaikum, ucapku sambil mengetuk pintu. Waalaikumsalam, terdengar jawaban dari dalam dan itu suara ibu. Sudah sampai Wan. Kamu sehat nak? Tanya ibu. Alhamdulillah. Kucium tangan ibu dengan takzim. Di mana bapak Bu? Tanyaku ke ibu. Di kamar. Jawab ibu. Ibu terlihat sangat lelah sekali, wajahnya kusut. Dan kayaknya ibu belum sempat mandi. Apakah separah itu bapakku sakitnya? Aku buru-buru ke kamar mereka. Dan ternyata bapak sedang terbaring lemah. Aroma pengap langsung menusuk hidung. Pak, gimana keadaan bapak? Tanyaku dengan sangat khawatir. Bapak sakit Wan, jawab bapak dengan suara serak. Kita ke rumah sakit ya pak, biar cepat sembuh. Pintaku ke bapak, karena memang bapak sulit sekali diajak berobat, apalagi ke rumah sakit. Gak usah Wan, bapak dirawat di rumah aja. Ya begitulah kalau diajak berobat, selalu itu jawabannya. Gak bisa pak, ini udah terlalu parah. Bapak harus ke rumah sakit, ya. Aku terus membujuk. Namun tak kulihat keberadaan Bang Ali dari tadi. Bang Ali kemana bu? Tanyaku. Gak tahu tadi abangmu keluar, jawab ibu. Sedikit kecewa. Kenapa dia sempat-sempatnya pergi, sementara bapak sedang sakit parah begini? Kita bawa bapak ke rumah sakit ya bu? Ucapku ke ibu. Tapi nak, apa bapakmu mau? Ibu terlihat khawatir. Udah bu, nanti biar Nawan yang bujuk. Akhirnya setelah ngomong panjang lebar, bapak mau diajak ke rumah sakit. Aku mencari mobil tetangga yang bisa mengantar kami ke rumah sakit, karena gak mungkin bapak dibawa pakai motor. Lagian motor juga dibawa Bang Ali entah kemana. Dia belum pulang sampai sekarang. Sudah ku coba telepon 2 kali tapi gak diangkat. Aku gak mau buang waktu. Lebih baik waktunya digunakan untuk bapak pergi ke rumah sakit.
Setengah jam perjalanan akhirnya sampai di rumah sakit daerah. Alhamdulillah, belum terlambat dibawa ke sini. Bapak Anda keadaannya sudah stabil. Bapak saya sakit apa, dokter? Tanya aku ke dokter yang menangani bapak. Ini gejala malaria, Pak. Kalau begitu saya permisi ya. Nanti akan diurus oleh suster. Ucap dokter itu lagi. Aku mengangguk. Ya Allah, ternyata bapak terkena malaria. Untung aku cepat ambil tindakan. Bapak sudah dipindah ke ruang rawat. Dokter menyarankan untuk dirawat beberapa hari di rumah sakit supaya keadaannya bisa terus dipantau. Aku manut saja, yang penting bapak cepat sembuh. Tapi sampai sekarang Bang Ali belum sampai ke sini. Bu, Bang Ali kemana sih? Kok nggak sampai-sampai dari tadi? Tanyaku ke ibu karena merasa geram. Sebentar lagi, katanya lagi di jalan tadi. Jawab ibu. Oh alah, timpalku. Aku bergantian dengan ibu menjaga bapak. Kalau ibu lelah, aku suruh dia beristirahat. Dan ketika bapak ingin dilayani oleh ibu, kubiarkan saja. Gantian aku yang istirahat. Sampai malam Bang Ali baru tiba. Kamu kemana aja sih Bang? Ditelepon gak diangkat. Bapak lagi sakit loh. Ucapku sedikit emosi. Ya gimana gak emosi. Di saat genting seperti ini bisa-bisanya dia pergi sampai malam begini. Kamu baru ngurusin bapak sebentar aja, udah gayanya kayak ngurusin bapak setiap hari. Bang Ali malah menjawab seperti itu. Kamu kok bicara begitu bang? Aku bukan mau sok-sokan, tapi aku gak suka. Kamu kemana? Bukannya nungguin bapak, kamu malah pergi. Aku pergi dari rumah, juga kerja, bukan buat main atau jalan-jalan. Jawabku tak mau kalah, karena memang itu faktanya. Selama ini keuangan bapak dan ibu kalau bukan aku yang memenuhi siapa? Dia aja kerja gak jelas. Entah sekarang udah kerja atau belum aku juga gak tahu. Kamu ini ya, mentang-mentang cari uang, terus seenaknya ngomong sama aku. Bang Ali tetap gak terima dengan ucapanku. Akhirnya aku memilih mengalah. Sudah, jangan bertengkar. Kasihan bapak kalian. Di rumah sakit ini, malu. Kata ibu berusaha melerai. Udah Ali, ayo masuk temui bapakmu. Ya begitulah ibu, kalau sudah berhadapan dengan Bang Ali selalu bersikap lembut. Ibu gak pernah marah sama Bang Ali. Ya, seingatku ibu hanya marah sama aku. Sekalipun itu kesalahan Bang Ali. Aku gak ngerti lah. Tapi ya sudah. Bukan saatnya untuk berdebat. Benar kata ibu, bapak jauh lebih penting sekarang. Bapak, ibu, dan Bang Ali terlihat seperti keluarga yang bahagia. Ya, meskipun Bang Ali menurutku melakukan kesalahan, tapi nggak ada raut marah dari kedua orang tuaku. Tetap saja diperlakukan sama, seolah nggak terjadi apa-apa barusan. Setelah 3 hari dirawat, Bapak diperbolehkan pulang. Alhamdulillah keadaannya sudah jauh lebih baik. Biaya rumah sakit juga aku yang membayarnya semua. Karena aku nggak tega minta uang ke ibu. Biarlah uang yang aku kirim kemarin untuk biaya mereka sehari-hari. Untungnya aku masih punya simpanan. Sesampainya di rumah, aku merawat bapak bergantian dengan ibu dan juga Bang Ali. Nawan, panggil ibu. Ya bu, ada apa? Sini ke dapur sebentar. Kalau udah ngajak ke dapur dan menjauh dari Bang Ali dan juga bapak, pasti ada hal penting yang ingin ibu bicarakan sama aku. Ada apa bu? Tanyaku sesampainya kami di dapur. Nawan, ibu boleh minta uang gak? Uang pegangan ibu udah habis. Mana bapakmu lagi sakit kan? Gak bisa kerja. Ucap ibu. Apa bu? Baru 2 hari bu, aku ngirim uang bulanan ke ibu. Maksud Nawan bukan gitu bu. Tapi apa mungkin dalam 2 hari uang 4 juta udah habis bu? Bukan bermaksud menyalahkan ibu kenapa cepat habis uangnya. Tapi rasanya gak masuk akal tinggal di kampung, tapi uang secepat itu habisnya. Maksudnya? Ibu malah balik bertanya. Maksud Nawan, kan 2 hari lalu Nawan sudah kirim uang untuk ibu dan bapak untuk kehidupan sehari-hari. 4 juta bu kayak biasanya. Apa itu sudah habis? Ibu terdiam. Terlihat berpikir. 4 juta?
Emang kamu selalu kirim uang ibu 4 juta? Pertanyaan ibu semakin membuatku bingung. Iya bu, Nawan selalu kirim uang bulanan untuk bapak dan ibu 4 juta per bulan. Apa ibu nggak pernah nerima? Langsung saja aku tanyakan itu ke ibu karena aku merasa curiga. Sebab selama ini aku ngasih uang kan lewat Bang Ali, bukan lewat ibu langsung karena ibu nggak punya rekening dan ibu juga nggak paham. Bukannya selama ini Ali yang ngasih uang ke ibu untuk belanja? Aku semakin terkejut dikala ibu mengatakan itu. Maksud ibu selama ini Bang Ali yang ngasih uang belanja ke ibu? Tanyaku memastikan. Iya, ibu nggak pernah terima uang dari kamu. Ibu selalu terima uang dari Ali. Ya kadang 50.000, kadang 100.000 untuk belanja. Ibu udah bersyukur banget Ali selama ini bisa bantu keuangan ibu. Apa bu? Kadang dikasih segitu sama Bang Ali? Rasanya aku nggak percaya. Iya, Ali yang ngasih uang selama ini untuk ibu. Kamu sih nggak pernah. Aku semakin terkejut ketika ibu bicara seperti itu. Ibu berpikir selama ini aku nggak pernah ngasih uang ke dia. Astagfirullah bu, selama ini Nawan transfer uang 4 juta ke Bang Ali untuk kebutuhan bapak dan ibu di sini. Setiap bulan bu, sejak aku kerja. Kan baru masuk gajiku 5 juta bu, aku kirim 4 juta ke ibu. Supaya kehidupan kalian di sini tercukupi. Nggak apa-apa aku di sana bertahan dengan uang 1 juta. Yang penting orang tuaku di sini bahagia makan enak. Beneran bu, Nawan nggak bohong. Sampai gaji Nawan naik. Akhirnya Nawan bisa nabung. Nawan tetap kirim uang 4 juta untuk bapak dan ibu. Nawan hanya menyisakan sedikit supaya Nawan bisa nabung untuk masa depan Nawan sendiri. Dan untuk kebutuhan di sana. Tegas ku jelaskan ke ibu. Ibu hanya diam. Aku yang sudah tahu siapa biang keroknya langsung berdiri. Aku menuju ke kamar bapak. Bang, sini. Panggilku dengan ketus ke Bang Ali. Pria yang satu rahim denganku itu berdiri lalu mendekatiku. Aku mengajaknya keluar rumah. Nggak tega kalau berantem di dalam nanti bapak dengar. Kesehatan bapak memang sudah membaik tapi belum benar-benar pulih. Aku yang sudah sangat emosi langsung kutarik baju Bang Ali. Selama ini kamu ngomong apa ke ibu kalau ngasih uang? Dan kamu cuma ngasih uang ke ibu kadang 50.000 atau 100.000? Bukan kamu kasih semua 4 juta itu ke ibu? Aku bertanya padanya penuh penekanan dan emosi. Nawan, apa-apaan kamu? Tiba-tiba ibu datang dan langsung melepaskan tanganku dari baju Bang Ali. Bu, dia udah bohongin ibu selama ini. Uang 4 juta itu dari aku, Bu. Dan dia hanya ngasih 100 atau 50.000 ke ibu. Tega banget lu ya. Aku yang kerja. Aku yang ngasih uang untuk orang tua aku. Terus kemana uang itu selama ini sisanya? Kalau kamu kadang cuma ngasih ke ibu 50 atau 100.000. Bentakku, aku semakin emosi. Terdengar bapak batuk dari dalam. Dan ternyata bapak menyusul keluar. Mungkin mendengar keributan. Ada apa ini? Tanya bapak. Sini-sini pak. Ibu langsung memapah bapak. Lalu didudukkan di kursi. Ada apa? Tanya bapak. Ini pak, Bang Ali. Masa uang bulanan yang selama ini aku kasih ke bapak dan ibu cuman dikasih ke ibu 100 atau 50.000, padahal aku ngasihnya 4 juta pak tiap bulan. Aku langsung menjelaskan ke bapak. Sudah Nawan, sudah, jangan bertengkar, malu dilihat tetangga, kata bapak mengingatkan. Akhirnya aku hanya bisa menarik nafas, lalu duduk agar emosiku menurun. Ali, apa benar yang dibilang Nawan? Kalau selama ini Nawan kirim uang 4 juta, tapi kamu nggak ngasih full ke ibu? Tanya bapak dengan suara lemahnya. Iya pak, benar. Tapi sisa uangnya buat aku usaha kok, bukan buat foya-foya. Ternyata punya nyali juga dia untuk jujur. Usaha? Usaha apa? Mana usahanya? Mana bukti fisiknya?
Langsung kutantang dia, karena dia tadi menjawab sisanya untuk usaha, tapi selama ini gak pernah kelihatan hasilnya. Ya namanya usaha, bisa berhasil, bisa juga gagal. Dan sekarang aku lagi gagal. Kamu jangan mentang-mentang yang ngasih uang, terus enaknya gitu ya. Jangan sombong, ucap Bang Ali tidak terima. Bukan aku sombong, Bang. Aku cuma nanya, apa usaha kamu? Jualan apa? Atau jual pulsa atau apa gitu? Aku masih terus mencecarnya agar dia jujur sebenarnya dia punya usaha apa. Karena kalau cuma dikasih segitu ke ibu dan gak tiap hari, berarti modal yang dia punya setiap bulan bisa 1 juta atau lebih malahan. Mana usahanya? Tanya aku lagi. Kan sudah aku bilang, ini usahaku lagi gagal. Kemarin aku sempat jualan pulsa, tapi gagal. Ku kerutkan kening. Rasanya nggak masuk akal alasannya. Kalau jualan pulsa, mungkin memang nggak banyak laku tiap hari, tapi tetap bisa jalan kan? Yang penting punya saldo dan ditawarkan ke orang-orang, pasti ada yang beli. Halah bang, kamu nggak usah alasan. Mending kamu jujur deh. Uang sisanya kamu apain? Kamu kemanain? Urat di leherku keluar semua karena aku tersulut emosi lagi. Gak masuk akal banget alasan yang dia bilang. Jadi, kamu gak percaya sama aku? Ya, kalian semua emang gak ada yang percaya sama aku. Gak ada yang peduli sama aku. Mentang-mentang aku gak punya penghasilan. Aku gak bisa ngasih uang ke bapak dan ibu. Kalian gak percaya sama aku. Mendingan aku pergi aja dari sini. Ngapain juga aku di sini? Bang Ali langsung berdiri yang tadinya duduk di depan bapak. Ali mau kemana Ali? Panggil ibu. Namun, anak lelakinya itu terus saja berjalan dan kini sudah naik di kuda besinya. Tak lama kemudian, dia melajukan motor itu dengan kecepatan yang cukup tinggi. Gimana itu abang mau pergi Nawan? Kamu keterlaluan. Ibu langsung menyalahkanku. Ibu nyalahin Nawan bu. Jelas-jelas Bang Ali yang salah bu. Gak mau jujur selama ini sama ibu dan bapak. Kenapa malah aku yang disalahin? Ucapku gak terima. Kamu ini gak ngerti ya. Abangmu itu sedang usaha. Kalau gagal seharusnya didukung. Bukan malah kamu jatuhkan begitu. Ucap ibu. Terus saja dia membela anak kesayangannya. Bukan aku tidak terima ibu lebih sayang ke Bang Ali. Aku sebenarnya gak masalah. Yang penting, kalau salah ya disalahkan. Bukan dibenarkan dan dibela begini. Bu, bukan aku yang menjatuhkan. Tapi Bang Ali keterlaluan bu. Mana ada usaha dia bu. Aku yakin itu. Kalau usaha pasti ada hasilnya. Walaupun cuma sedikit. Ucapku, aku harap ibu bisa membuka logikanya. Udahlah, kamu itu memang gak pernah ngerti. Kalau kamu gak mau kasih uang belanja ke ibu ya udah gak usah. Gak usah bawa-bawa abangmu. Ibu malah berarah ke sana. Bu, bukan begitu bu. Ada kok bu ini uang belanja untuk ibu. Bukan maksud aku begitu bu. Aku berusaha meminta maaf ke ibu. Maafin Nawan bu kalau Nawan salah. Tapi Nawan cuman gak mau. Kalau sudah cukup, gak usah salahkan abangmu terus. Dia sedang berjuang, kamu harus mendukung. Bukan malah merendahkan begitu. Ibu tahu dia salah, tapi gak seharusnya kamu begini. Kasihan dia. Lagi-lagi ibu tetap saja membela anak itu. Ya udah bu, Nawan minta maaf ya bu. Kurendahkan suara. Walau sebenarnya masih sangat emosi. Tapi aku gak mau buat ibu sedih. Ini bu. Tapi Nawan cuma bisa kasih 1 juta bu. Soalnya uang Nawan gak banyak. Aku sebenarnya merasa bersalah ketika ibu meminta uang sama aku tapi aku gak bisa kasih yang layak. Ini sudah cukup kok. Mudah-mudahan bapakmu cepat sembuh biar bisa kerja. Jawab ibu. Iya bu, amin. Ya meskipun bapakku sudah sepuh, tapi dia masih kerja. Ya bapak kerja bangunan sebagai tukang. Meskipun sudah tua, tapi tenaga bapak masih dicari di kampung ini karena memang hasil kerjanya lumayan bagus.
Tak hanya sekitar kampung saja, kadang sampai di ke kampung tetangga juga. Meskipun bapak seorang tukang, tapi nggak menjamin rumah tukang itu bagus. Rumah kami masih sederhana, bahkan lantai dapur pun masih tanah. Ya, ekonomi yang sulit membuat kami semua belum bisa merenovasi rumah ini dengan bagus. Ditambah lagi, ada satu beban keluarga yang selalu buat masalah. Bang Ali sering buat masalah dan owner di kampung ini. Kadang dia suka nyagilin cewek-cewek. Padahal dia nggak punya nyali untuk nikahin cewek itu. Atau kadang, dia suka kebut-kebutan, terus nyenggol motor orang. Bapak juga yang harus keluarin uang untuk memperbaikinya. Dan kalau yang ini sering kali, dia ketahuan main judai. Hah, jangan-jangan uang dariku dipakainya untuk main judai. Awas aja kalau sampai itu benar terjadi. Gak selamat dia kubuat, kataku geram. Nawan, sampai tengah malam begini abangmu belum pulang. Cariin sana, ibu khawatir, ucap ibu. Raut wajahnya begitu sangat khawatir. Bu, Bang Ali udah gede, gak harus dicariin juga. Pasti pulang kok nanti, ibu sabar ya, ucapku menenangkan ibu. Gak bisa Nawan, abangmu kalau sudah ngambek itu susah. Kamu cari dia sampai ketemu dan bawa pulang, kata ibu. Kalau sudah begini aku gak bisa berbuat apa-apa. Pukul 11 malam aku keluar rumah. Aku pinjam motor tetangga. Ya untungnya dibolehkan. Ku datangi tempat-tempat biasa di mana Bang Ali nongkrong, tapi semuanya gak ada. Sudah 3 tempat aku datangi. Mungkin di tempat terakhir ini dia ada di sana. Benar dugaanku. Dia sedang ada di rumah salah satu temannya. Berkumpul di teras. Kayaknya lagi main kartu. Bang, pulang, ucapku dengan sedikit berteriak, sehingga semua orang yang ada di sana menoleh ke arahku. Enggak, ngapain juga aku pulang? Kalian kan gak percaya sama aku, gak bisa hargai aku lagi. Jawabnya seperti anak kecil. Ibu khawatir bang, pulanglah. Jangan buat bapak dan ibu khawatir. Terserah kamu mau pakai uang itu untuk apa. Aku sudah ikhlaskan, yang penting sekarang kamu pulang, kataku tegas. Udah, pulang sana. Kasihan bapak sama ibumu, kata teman Bang Ali. Akhirnya, laki-laki yang 3 tahun lebih tua daripada aku itu menurut. Dia menaiki motornya dan pulang duluan. Maaf ya semua, kalau gitu aku pulang, pamitku ke teman-teman Bang Ali. Oke Wan, jawab mereka hampir serentak. Ya, sebagian besar aku kenal dengan mereka, hanya beberapa saja yang gak kenal. Sesampainya di rumah, ibu terlihat bahagia sekali melihat Bang Ali pulang. Alhamdulillah kamu pulang nak, kamu udah makan belum? Sini makan dulu, ucap ibu, kemudian segera mengambilkan nasi untuk Bang Ali. Padahal aku lapar juga, tapi ibu gak menanyai aku sama sekali. Aku terakhir makan tadi sore dan ini sudah jam 11 malam. Biasa aku memang makan malam, karena gak tahan lapar. Tapi ya udahlah. Selera makanku jadi hilang karena melihat ibu begitu perhatian pada Bang Ali sementara ke aku enggak. Udahlah, gak usah iri. Aku memilih masuk kamar untuk beristirahat. Besok aku harus berangkat kerja lagi. Ya, waktu cutiku sudah habis. Harusnya aku cuma cuti 3 hari, tapi ini jadi 5 hari. Pagi-pagi aku sudah bersiap. Bu, Nawan berangkat dulu ya bu. Maaf, Nawan gak bisa lama-lama. Nawan harus kerja lagi. Pamitku ke ibu. Iya, kamu hati-hati di sana ya nak, ucap ibu sambil mengelus kepalaku. Aku juga berpamitan ke bapak. Hati-hati ya nak di sana, kerja yang benar. Iya pak, amin. Doain Nawan ya pak, supaya sukses. Aku meminta doa pada orang tuaku, karena aku yakin doa orang tua adalah doa yang paling mustajab. Doa yang bisa menembus langit, dan insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku pamit bang, titip bapak dan ibu ya, ucapku ke Bang Ali. Tak lupa aku salami tangannya. Ya, tenang aja lu, jawabnya. Sebenarnya aku ragu, tapi mau gimana lagi? Cuman dia yang bisa jagain kedua orang tuaku. Untuk sementara ini ku biarkan saja. Nanti kalau aku mau kasih uang ke ibu, biar aku pulang aja deh. Langsung ku kasih aja ke ibu.
gak usah transfer melalui dia. Sebulan pun berlalu, saatnya aku gajian. Aku gak ngomong dulu kalau mau pulang hari ini. Aku langsung pulang gitu aja, biar jadi kejutan. Alhamdulillah, setelah menempuh perjalanan kurang lebih 4 jam, aku sudah sampai di depan rumah orang tuaku. Rumah tampak sepi. Apa bapak dan ibu lagi pergi ya? Kebetulan ini memang malam hari. Mana nih uang transferan dari Nawan? Kok belum masuk udah malam begini? Terdengar suara seseorang bicara dari dalam. Aku menguping. Rumah juga masih berdinding papan. Jadi kalau ada suara pasti sangat terdengar jelas. Ternyata Bang Ali yang ngomong. Dia sambil melihat ke HP-nya. Aduh, kalau nelpon nanti kelihatan banget aku butuh uangnya. Tapi kalau nggak nelpon gimana dong ini? Aku harus bayar hutang. Kalau malam ini sampai jam 10 nanti belum kubayar. Bisa habis aku digebuki Bang Togar. Dia terlihat panik mondar-mandir ke sana kemari. Hutang? Hutang apa? Togar? Togar kan bandar. Astagfirullah. Jadi selama ini dia pakai uangku untuk main judai. Kudobrak pintu, kebetulan gak dikunci. Bang Ali sangat terkejut melihat kedatanganku. Kamu pulang? Tanyanya gagap. Iya, aku pulang. Dan aku sudah dengar apa yang kamu bicara tadi. Jawabku. Bicara apa aku? Jawabnya masih dengan suara gagap. Aku sudah dengar. Kamu sekarang lagi panik kan? Menunggu transferan dariku, kenapa belum masuk sudah malam begini? Karena aku gak akan pernah kirim uang ke kamu lagi. Aku juga sudah tahu. Selama ini uang yang aku kasih, kamu gunakan untuk apa? Bukan untuk usaha kan? Tapi main judai? Jujur. Bentakku. Aku sangat emosi. Tangan bahkan sudah kukepal. Ingin rasanya langsung kuhantamkan saja ke wajahnya. Enggak, aku gak main begituan. Enak aja kamu menuduh. Dia mengelak. Sudahlah bang, jujur saja. Daripada kuhabisi kamu sekarang. Ancamku. Terserah, aku gak takut. Aku punya bapak dan ibu yang pasti akan membela aku. Katanya bangga. Oh ya, sekarang mana bapak dan ibu? Mereka gak ada di sini kan? Tanyaku. Bang Ali terlihat panik. Dia menoleh ke sana kemari. Dan bapak dan ibu belum datang menolongnya. Tega kamu bohongin aku bang. Selama ini aku titip uang ke kamu untuk kebutuhan kalian di sini. Tapi malah kamu gunain untuk yang lain. Untuk hal yang negatif pula. Emosi tak dapat ditahan. Akhirnya aku layangkan bergementah tepat di pipi kanan Bang Ali. Dia tersungkur. Aku yang belum puas terus menghajarnya. Suara perkelahian kami tentu saja sampai keluar rumah. Tiba-tiba terdengar ibu berteriak, "Cukup Nawan, cukup!" Kata ibu. Bahkan ibu sampai terkena sikutku karena aku masih terus saja belum mau berhenti. Setelah ibu terjatuh baru aku sadar. Kalau aku menyikut ibu tadi. Ibu. Aku langsung berdiri. Karena tadi aku menindih tubuh Bang Ali. Bu, maaf bu. Nawan gak sengaja. Aku mengajak ibu berdiri. Kududukkan di kursi yang ada di ruang tamu. Kamu kenapa seperti itu sama abangmu Nawan? Apa salahnya? Tanya ibu. Air matanya sudah mengalir. Bu, maafin Nawan bu. Dengan gemetar, ku hapus air mata ibuku. Kalian kenapa terus bertengkar begini? Kalian gak kasihan sama bapak dan ibu? Ucap ibu. Sementara bapak hanya berdiri, diam. Namun tatapannya terlihat marah. Dan sedetik kemudian, ada tamparan panas mendarat di pipiku. Kamu keterlaluan, Nawan. Kamu buat abangmu sampai seperti itu. Kamu mau membumbunnya? Tanya bapak. Tangannya bahkan masih gemetar setelah menamparku tadi. Aku terdiam. Kenapa bapak membela Bang Ali lagi? Aku tahu, mereka belum tahu alasannya kenapa aku sampai seperti ini. Aku berdiri perlahan. Pak, kini ku tatap bapak dengan dalam. Aku tidak akan semarah ini kalau Bang Ali gak keterlaluan.
Tadi, waktu aku baru sampai, aku dengar Bang Ali sedang bicara sendirian. Dia bilang, dia lagi nunggu transferan dariku. Kenapa sampai malam belum masuk? Karena dia takut gak bisa bayar hutang ke Bang Togar. Bapak tahu kan siapa Bang Togar? Apalagi yang dia perbuat kalau bukan judai, Pak. Aku yakin selama ini, uang yang gak dikasih ke ibu, itu pasti dia pakai untuk judai. Bapak percayakan sama aku, Pak. Kenapa aku semarah ini sama Bang Ali? Bukan aku benci sama abang sendiri, enggak. Kalau dia pakai uang itu benar-benar untuk usaha, aku juga ikhlas. Tapi aku tahu, Pak, dia bukan usaha, melainkan dihabiskan uangku untuk hobinya yang gila itu. Ucapku tegas. Benar itu Ali. Kini Bapak beralih ke Bang Ali. Bang Ali hanya menunduk, gak berani menjawab atau menatap Bapak. Jawab, Li. Bapak bertanya sekali lagi dengan suara yang tegas dan keras. Bang Ali masih terdiam. Kini Bapak mendekati Bang Ali, memegang pundaknya dengan kuat, lalu mengguncangkannya sambil bertanya, benar apa yang dibilang Nawan? Tanya Bapak penuh emosi. Bang Ali mengangguk pelan. Dan kini, tamparan panas dari Bapak mendarat ke pipi Bang Ali kanan dan kiri sampai beberapa kali. Hingga membuat Bang Ali tersungkur ke lantai. Pak, maafin Ali, Pak. Katanya memohon sambil memegangi kaki Bapak. Bapak kecewa sama kamu, Li. Adikmu sudah baik sama kita semua. Tapi apa yang kamu lakukan, Li? Kata Bapak. Bapak terdengar menahan tangis. Suaranya bergetar. Tubuhnya juga, apalagi tangannya. Karena barusan menampar anak kesayangannya sendiri. Maafin Ali, Pak. Kata Bang Ali. Sekarang dia sudah menangis. Dan ketika aku melihat ke arah luar, aku baru menyadari kalau sudah banyak warga yang melihat kami, para tetangga, dan ada juga pengurus setempat. Pak Wahyu, sabar Pak Wahyu. Mungkin kita bisa bicarakan masalah ini dengan kepala dingin. Kita musyawarahkan bersama. Ya Pak Wahyu, ucap Pak RT. Bapak pun terduduk di lantai. Terlihat begitu lemas. Ibu dan aku membantu Bapak agar bisa duduk di kursi. Bapak-bapak, ibu-ibu, silakan pulang. Tidak ada yang perlu ditonton di sini, kata Pak RT menyuruh warganya untuk bubar. Mereka menurut, dan kini hanya tinggal aku, Pak RT, ketua pemuda, Bapak, Ibu, dan Bang Ali. Kami duduk bersama. Emosi sudah sedikit mereda. Ali, apa benar yang dibilang Nawan? Tanya Pak RT ke Bang Ali. Iya Pak RT, saya ngaku saya salah, jawab Bang Ali. Kenapa kamu gak dipikir dulu? Kamu kan sudah sering kena masalah begini, kenapa masih diulangi? Tanya Pak RT. Sementara Bapak dan Ibu hanya diam saja, mendengar Bang Ali diinterogasi. Bang Ali terlihat kebingungan menjawab. Adikmu kirim uang untuk kebutuhan kalian, bukan untuk hobimu. Lanjut Pak RT. Kamu gak kasihan sama Nawan? Pak RT bertanya dengan tegas ke Bang Ali. Kasihan, tapi... Bang Ali menjawab dengan gugup. Tapi apa? Tapi kamu gak bisa melepaskan diri dari hobi itu? Tanya Pak RT lagi. Iya Pak RT, susah, saya sudah kecanduan. Jawab Bang Ali. Ali, kalau kamu mau berubah pasti bisa. Lihat orang tua kamu, mereka semua sudah sepuh. Seharusnya sekarang kamu yang bisa bantuin orang tua. Kasih mereka uang untuk mereka makan, supaya bapakmu gak kerja lagi. Kerja bapakmu itu berat, di bangunan, jadi tukang, panas-panasan, ngangkatin material yang berat. Sementara kamu, kerjamu apa? Bantuin ibumu di rumah juga enggak. Nyari kerja yang menghasilkan uang juga enggak. Apa selama ini gaweanmu hanya judai ngabisin duit adikmu, begitu? Malu, kamu udah tua, Ali. Pak RT terlihat emosi, namun tetap berusaha menasihati Bang Ali.
Iya Pak RT, saya ngerti, tapi nggak usah tapi-tapian, Li. Kamu pasti bisa berubah jadi lebih baik. Lihat wajah orang tua kamu. Mereka seharusnya sekarang hidup tenang menimang cucu dari kalian berdua. Bukannya malah terus-terusan dikasih masalah, dibuat malu, dibuat stres, dibuat capek harus tetap kerja memenuhi kebutuhan. Sementara punya anak lelaki, sudah dewasa tapi nggak berguna. Ucap Pak RT. Aku hanya fokus mendengarkan saja. Semua yang dikatakan Pak RT itu benar. Minta maaf ke Nawan. Setelah ini kamu berubah. Kalau kamu nggak bisa berubah, saya pastikan kamu saya usir dari sini. Ancam Pak RT. Karena saya nggak mau kalau ada warga saya yang membuat ulah. Itu mengganggu kenyamanan bersama. Kamu lihat tadi orang-orang. Tetangga sudah pada tahu masalah keluarga kalian. Apa kamu nggak malu? Pak RT bertanya lagi ke Bang Ali. Iya Pak RT. Bang Ali kini menghadap ke arahku. Dia mendekatiku. Nawan, aku minta maaf. Aku janji nggak akan kayak gini lagi. Ucap Bang Ali kemudian mengulurkan tangannya. Aku yang berusaha untuk legowo. Ku terima uluran tangan itu. Aku mencoba untuk memaafkan meskipun belum bisa 100%. Iya bang, satu yang aku minta, berubah. Kasihan bapak dan ibu, itu aja, ucapku. Bang Ali hanya mengangguk kemudian duduk lagi. Sekarang minta maaf ke orang tua kamu, Li, kata Pak RT. Akhirnya Bang Ali meminta maaf ke bapak dan ibu sambil menangis. Ibu juga menyambutnya dengan tangisan. Ibu sampai memeluk dan mencium putranya itu. Nawan, sekarang kamu juga minta maaf ke orang tua kamu. Mau bagaimanapun kamu tetap salah, kata Pak RT bijak. Aku menurut, langsung meminta maaf ke bapak dan ibu. Sama, ibu juga menangis. Bahkan kali ini, ibu menangis lebih lama sambil memelukku. Nawan, maafkan ibu ya nak. Selama ini, ibu selalu menganggap kamu salah dan gak lebih baik daripada Ali. Maafkan ibu, kata ibu. Bapak juga, bapak minta maaf Nawan, kata bapak sambil menepuk pundakku pelan. Akhirnya malam itu kami semua sudah berdamai. Ya walaupun rasa gak enak tetap masih ada di hati ini. Karena memaafkan itu mudah, tapi melupakan itu sulit kan. Besok pagi kami semua berusaha untuk seperti biasa seolah gak terjadi apa-apa. Bu, ini uang bulanan untuk ibu. Semoga cukup ya bu untuk kebutuhan bapak dan ibu. Bapak gak usah kerja lagi ya pak. Aku gak tega lihat bapak kerja berat. Sekarang, biar Nawan dan Bang Ali yang cari uang untuk bapak dan ibu. Bapak dan ibu di rumah aja, istirahat, nikmati masa tua. Doain semoga kami berdua cepat dapat jodoh. Biar bisa kasih cucu ke bapak dan ibu. Supaya kebahagiaan kita semakin lengkap. Ucapku ke ibu dan bapak. Amin. Iya nak, bapak nurut sama kamu. Makasih ya, kata bapak. Aku mengangguk sambil tersenyum. Oh iya pak, sore nanti aku harus berangkat karena besok harus kerja. Aku butuh istirahat di kosan, capek banget soalnya. Izinku ke mereka. Iya gak apa-apa. Bang, aku titip bapak dan ibu ya. Maafin aku, selama ini aku banyak salah. Kataku ke Bang Ali. Iya Wan, kamu gak usah nitip bapak dan ibu ke aku. Aku juga wajib jagain mereka berdua. Maafin gue juga ya, kata Bang Ali kemudian memeluk erat. Oh ya bang, kalau memang abang butuh modal untuk usaha, insya Allah aku bisa bantu, tapi gak banyak karena tabunganku juga belum banyak. Ucapku ke Bang Ali. Gak usah, nanti biar abang cari sendiri. Kamu tenang aja, abang janji gak akan jadi pengangguran. Abang janji akan bantuin ekonomi keluarga kita. Kamu doain abang ya. Ini pertama kalinya aku mendengar Bang Ali begitu bijak dalam bicara. Ya selama ini dia selalu aja. Intinya menyebalkan, tapi kali ini dia sangat bijaksana sekali. Aku bangga. Aku bangga sama kamu bang. Aku bangga banget. Ucapku senang. Sorenya aku berangkat ke kota untuk kerja lagi. Beberapa hari di kota, aku ditelepon oleh ibu. Ibu memberi kabar kalau Bang Ali sudah kerja. Ya meskipun cuma jadi kernet tukang. Tapi dia gak malu. Dia gak gengsi sama sekali. Bahkan,
Dia minta diajarin Bapak cara menjadi tukang profesional. Ya, Bang Ali memilih untuk menjadi tukang meneruskan pekerjaan Bapak. Sebulan, 2 bulan berlalu. Kalau biasanya aku langsung pulang untuk kasih uang bulanan ke ibu. Di bulan keempat ini, ku coba untuk transfer uang ini ke Bang Ali. Aku ingin lihat apakah dia benar-benar jujur dan sudah berubah. Bang, sudah aku kirim uang bulanan untuk kalian. Kasih ke ibu ya, Bang. Ku kirim pesan itu ke Bang Ali. Iya, Wan. Terima kasih ya. Tapi mulai bulan besok gak usah sebanyak ini. Setengahnya aja. Karena insya Allah setengahnya lagi dari aku. Balas Bang Ali. Gak apa-apa, Bang. Itu memang sudah jatah untuk Bapak dan Ibu. Kalau memang Abang mau kasih juga gak apa-apa. Malahan bisa untuk jadi tabungan Bapak dan Ibu. Balasku. Oh begitu ya. Ya deh. Makasih ya. Rasanya hatiku begitu tenang sekali. Bang Ali sudah benar-benar berubah. 2 hari kemudian ku telepon ibu. Ku tanya apakah Bang Ali sudah ngasih uang ke ibu. Dan ibu menjawab, sudah. Full, tidak kurang sepeser pun. 4 juta utuh dikasih ke ibu. Bahkan ditambahi 1 juta oleh Bang Ali. Alhamdulillah Bu. Nawan senang banget dengernya. Nawan doain. Semoga keluarga kita terus bahagia seperti ini ya Bu. Ucapku. Iya nak, amin. Kamu jaga kesehatan di sana ya. Ibu akan terus doain kalian berdua, kata ibu. Amin, iya Bu. Doa ibu yang terpenting, jawabku. Waktu terus berlalu, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, hingga 5 tahun. Alhamdulillah, aku yang dulunya hanya sebagai pegawai, kini ku beranikan diri untuk membuka bengkel sendiri. Memang bukan di kampungku, tapi di kota tempatku bekerja. Tapi tempatnya lumayan jauh dari tempat bosku dulu. Memang bukan usaha yang besar, masih usaha yang kecil. Hanya 1 ruko saja, dengan ukuran 4 kali 10 meter. Kubuka bengkelku ini dengan bismillah. Selama ini aku mengumpulkan modal, memang niatku ingin buka bengkel sendiri. Ya nggak mau, aku jadi karyawan terus kan. Seenak-enaknya jadi karyawan, tetap enak usaha sendiri. Mau sekecil apapun usahanya, tetap kita bosnya. Ya walaupun kita juga karyawannya, nggak masalah kan. Yang penting usaha sendiri. Hari pertama buka, alhamdulillah. Ada 1 motor yang ganti oli. Lanjut lagi, ada yang ganti rantai. Di hari kedua, semakin ramai. 1, 2, 3 kendaraan masuk untuk servis. Alhamdulillah sebulan buka progresnya cukup baik. Aku selalu bertukar kabar dengan keluargaku di kampung. Bahkan rencananya bulan depan aku mengajak mereka untuk menginap beberapa hari di sini. Dan kalian tahu kabar apa yang lebih gembira? Rumah orang tuaku yang dulu masih papan berlantaikan tanah, kini sudah berubah menjadi rumah permanen. Semua itu karya Bang Ali. Dia modali rumah itu sedikit demi sedikit dari hasil kerjanya. Dia bangun sendiri, dia tukangi sendiri. Bapak hanya disuruh membantu saja. Itu pun dilarang sebenarnya sama Bang Ali, tapi Bapak memaksa. Untuk temboknya sudah selesai semua, sudah diplester, sudah dipelamir. Sekarang Bang Ali proyeknya adalah beli keramik untuk rumah. Aku juga kirim uang sedikit-sedikit untuk bantu pembangunan rumah Bapak dan Ibu. Alhamdulillah ya Allah, rezeki selalu Engkau lancarkan. Aku benar-benar bersyukur. 1/2 tahun sudah aku buka usaha. Aku dapat jodoh. Ya aku kenal dengan seorang perempuan yang servis ke bengkelku yang sederhana ini. Ya namanya perempuan, gak ngerti yang namanya motor. Dia gak pernah ganti oli dari beli motor itu. Ya, bayangin aja, udah setahun dipakai gak pernah diganti olinya. Bisa kalian bayangkan kan? Betapa kotornya oli itu dan seberapa berat rusaknya. Tapi untunglah, mesinnya cukup bagus. Ya meski biayanya cukup mahal, tapi seenggaknya motor itu masih nyala. Makasih banget ya mas. Aku jadi tahu deh, karena mas kasih tahu. Ucapnya. Ya aku memberitahu dia kalau motor sebaiknya diganti oli sebulan sekali atau maksimal 2 bulan sekali.
Namun, kalau untuk sering pergi jauh, lebih baik 1 bulan sekali biar lebih aman. Dia pun paham. Dan sejak saat itu dia rutin ganti oli ke bengkelku. Nggak cuma ganti oli. Kami juga semakin dekat. Dan aku berniat mengajaknya serius. Gak kusangka dia mau. Langsung deh aku lamar dia ke rumah orang tuanya. Ku ajak Bang Ali, bapak dan ibu untuk melamar dia. Aku disambut baik oleh keluarganya. Mereka menerima keluarga kami apa adanya. Aku juga bilang keadaan kami tanpa ada yang ditutupi. Aku hanya dari keluarga sederhana yang selalu berjuang. Nama gadis cantik yang membuatku jatuh cinta adalah Anissa. Dia gadis berumur 23 tahun, baru lulus kuliah. Sementara aku berumur 28 tahun. Tapi umur tidak menjadi masalah kan? Hanya berjarak 5 tahun ini. Yang penting kami saling mencintai. Pernikahanku dengan Anissa terselenggara dengan acara yang sederhana, tidak ada pesta. Karena Anissa tidak mau. Aku kalau cuma untuk pesta alhamdulillah bisa, tapi dia menolak. Katanya, lebih baik uang itu digunakan untuk tambah modal usaha saja. Aku nggak salah memilih Anissa menjadi istriku. Aku bahagia hidup bersama Anissa. Dia istri yang luar biasa. Meskipun terlihat manja, tapi dia wanita yang kuat dan pekerja keras. Dia membantuku dalam membuka usaha ini. Tentunya, perempuan cantik seperti dia nggak akan kubiarkan kotor-kotoran, megang oli dan kunci. Kuserahkan kasir ke istriku tercinta. Sementara kehidupan orang tuaku alhamdulillah semakin baik. Apalagi sekarang mereka dapat kabar kalau menantu satu-satunya sudah hamil 2 bulan. Bertambahlah kebahagiaan kami semua. Dan gak lama setelah itu, Bang Ali juga kasih kabar gembira. Dia yang sudah berusia hampir 32 tahun baru mendapatkan jodohnya. Dia dapat jodoh tetangga yang gak jauh dari rumah kami. Seorang janda, tapi janda masih muda belum punya anak. Dia dicerai oleh suaminya karena ya begitulah suaminya memilih wanita lain. Bagi orang tuaku, gak masalah mau seperti apa latar belakang calon menantunya. Yang penting bisa menerima keadaan anaknya, menemani anaknya dalam suka ataupun duka, itu sudah cukup. Alhamdulillah, sekarang Bang Ali sudah menikah dan tinggal bersama bapak dan ibu. Istrinya Bang Ali, Kak Aisyah namanya, sama sekali gak keberatan untuk merawat mertuanya. Dia malah senang, karena dia sendiri adalah yatim piatu. Dia malah bahagia karena bisa merawat orang tua meskipun cuma mertuanya. Aku bersyukur karena mendapatkan ipar yang baik dan perhatian sama orang tuaku. Aku semakin tenang, meskipun aku jauh dari keluargaku. Alhamdulillah, sebulan sekali kami bisa pulang ke kampung halaman untuk lihat keadaan orang tuaku di sana. Sekarang, tibalah saatnya istriku melahirkan. Kami semua panik, buru-buru ke rumah sakit. Ya, orang tuaku, Bang Ali, dan istrinya menginap di kota. Karena memang sengaja untuk menunggu istriku lahiran. Masya Allah luar biasa. Setelah beberapa jam berjuang, akhirnya anak pertama kami lahir dengan selamat. Begitu juga istriku. Setelah pulang dari rumah sakit, kami adakan acara syukuran untuk kelahiran anak laki-laki pertamaku. Namun, ketika acara sedang berlangsung, tiba-tiba Kak Aisyah pingsan. Kami semua panik, buru-buru membawanya ke rumah sakit. Tidak apa-apa, Pak. Istri Bapak sedang kelelahan, karena saat ini beliau sedang mengandung. Ucap dokter. Apa? Istri saya hamil, dokter? Bang Ali bertanya untuk memastikan apakah benar pendengarannya itu. Iya Pak, istri Anda hamil. Selamat ya Pak. Alhamdulillah ya Allah, ucap Bang Ali merasa bahagia. Begitu juga kami semua. Aku pulang duluan karena istri Bang Ali harus istirahat dulu di rumah sakit. Sampai kondisinya benar-benar stabil. Aku pulang ke rumah memberitahu kabar bahagia ini ke istriku. Alhamdulillah ya Bang. Akhirnya Kak Aisyah hamil juga setelah penantian sekian lama. Kata Anissa. Iya sayang, alhamdulillah. Kebahagiaan keluarga kita semakin lengkap. Ya walaupun saat ini bengkel kita masih stuck aja.
Gak apa-apa bang, yang penting kebutuhan keluarga tetap terpenuhi. Ucap istriku, seperti biasa dia selalu menenangkanku. Ya, bengkel memang tidak begitu sepi, tapi stuck di situ-situ saja. Namun aku bersyukur, yang penting kebutuhan anak dan istriku terpenuhi, serta aku bisa membantu ekonomi orang tuaku. Oke bunda, kisahnya cukup sampai di sini. Pelajaran yang sangat berharga bisa kita ambil dari cerita ini. Intinya, jangan pernah kecewakan orang-orang terdekatmu, terutama saudara dan orang tua. Ingat ya, mau sejauh apapun kita pergi, tempat kita kembali adalah keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.